Halo Cancer, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, kita reading lagi bersama aku Maila. Kali ini kita bertemakan tentang seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini bersama-sama ya. Tapi ingat, Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Cancer, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan. Oke, kita akan lihat di sini. Dia seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Oke, satu lagi. Ada Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Oke. Oke. Nah, di sini ada zodiak Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Kita akan lihat di bottomnya kamu ataupun dia di sini, karena di sini energinya juga bisa berbolak-balik, atau di sini juga bisa kebaca energi kamu, ataupun ini adalah energi dia ya. Dan tidak semua juga akan resonate dengan bacaan ini, karena banyak energi yang akan kebaca di sini, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita di sini ada Queen of Pentacles. Ini menggambarkan seorang ratu ataupun ya namanya queen ya, adalah seorang ratu. Ratu di mana dia memiliki semuanya. Bisa dikatakan dia sudah mapan, ataupun kamu sudah mapan, atau kamu seorang yang mandiri, ataupun dia juga seorang yang mandiri gitu ya. Dan terlihat di sini kamu ataupun dia sudah memiliki semuanya. Ya secara kalau dari segi finansial sih oke ya gitu. Jadi ada gambaran di sini kamu juga harus berhati-hati karena apa? Karena saat kamu sudah memiliki semuanya, saat kamu sudah sukses, akan banyak hal-hal negatif akan datang kepada kamu. Akan banyak hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup kamu nantinya. Oke. Nah, itu gambaran di sini ya. Nah, kita akan lihat di sini dia seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Ini ada sebagian dari dia, ada The Tower. The Tower ini itu menggambarkan suatu kehancuran atau kita menggambarkan hubungan kamu dengan dia ya. Antara kamu dengan dia itu ada yang sudah berakhir atau yang lagi lost contact atau yang saat ini lagi mengalami suatu masalah yang mungkin masalah itu tidak pernah ada jalan keluar, dan akhirnya dia di sini pengen menemui kamu atau pengen membereskan semua masalah itu. Ya, bisa saja itu terjadi ya saat ini untuk kamu ataupun dia di sini. Jadi seseorang yang akan bertemu dengan kamu itu adalah dia yang ingin menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, untuk kartu berikutnya kita akan lihat di sini ya, ada The High Priestess. Ini menggambarkan seseorang yang mempunyai sisi spiritual yang cukup kuat atau sisi kewanitaan ya di sini ya, yang bersifat bagaimana ya, seseorang yang mempunyai rasa empati ataupun seseorang yang mempunyai kekuatan spiritual di mana dia bisa membawa kebaikan dalam dirinya dia. Itu. Jadi dia seseorang ini bisa dikatakan ingin dekat ke kamu, ingin bertemu kamu secara dia kayak satu energi dengan kamu.
kayak ya, dia menginginkan orang yang baik, secara dia merasa baik gitu loh. Dan dia menginginkan orang yang juga seperti gambaran diri dia sendiri, cerminan diri dia sendiri, dan itu dia melihat dari kamu, gitu. Ya kalau dilihat di sini sih dia orang yang baik ya, mhm, orang yang bersimpati ya. Nah itu bisa dikatakan seseorang yang punya jiwa yang, eee keibuan, jiwa feminim. Kalau di sini dia seorang woman gitu ya. Tapi kalau dia seorang maskulin, ya otomatis dia orang yang bertanggung jawab, dia yang punya andil atau dia pantas bisa menjadi imam ataupun pendamping bagi kamu. Nah, itu gambaran dari diri dia atau seseorang yang akan bertemu dengan kamu, ya. Dan selanjutnya di sini kita ada duel. Duel ini itu menggambarkan seseorang yang atau bisa dikatakan orang yang membawa perubahan kepada diri kamu. Yang di awal hubungan kamu dengan dia atau berteman, atau memang di sini dia ingin adanya suatu hubungan yang lebih jauh lagi atau yang lebih intens. Mungkin di awal pertemanan ini aku merasa nyaman dengan kamu. Aku merasa bahwa kamu itu adalah suatu energi yang bagi aku, energi positif bagi aku. Sehingga apapun yang aku lakukan, aku merasa bahagia jika bersama kamu. Nah, itu gambaran dia. Jadi seolah-olah kamu itu membawa kebaikan buat diri dia. Sehingga dia merasa bahwa, ya kamu itu pantas buat aku. Kamu itu cerminan aku gitu loh. Nah, itu gambaran dari dia. Jadi perubahan di sini memang dia inginkan bahwa dari hubungan pertemanan dia menginginkan hubungan yang lebih atau yang intens gitu ya. Oke, buat Cancer. Itu gambaran di mana seseorang itu benar-benar ataupun dia di sini membawa perubahan untuk hidup kamu sendiri ataupun dia juga merasakan bahwa kamu itu membawa perubahan buat hidup dia. Sehingga dia merasa terpanggil hatinya untuk bisa bertemu kamu dan mengatakan segala sesuatunya kepada kamu tentang isi hatinya dia. Oke, itu. Dan selanjutnya, di sini ada The Devil. Ada Capricorn ya di sini. Kalau kita lihat, ada seseorang yang akan bertemu dengan kamu itu adalah orang yang mempunyai energi negatif. Arti kata, dia adalah seseorang yang bisa dikatakan ingin memanfaatkan kamu, atau dia yang egois, atau dia yang uh, ya tidak pantas sih buat kamu gitu loh. Atau bisa saja dia adalah seseorang yang sudah menikah atau sudah memiliki pasangan, tapi dia pengen mencari suatu kesenangan buat diri dia sendiri dan dia merasa kamu bisa sebagai batu loncatan ataupun sebagai untuk hiburan bagi dia. Nah, itu gambaran dari diri dia, seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Nah, di sini kamu memang harus berhati-hati. Jika banyak orang yang menyukai kamu, banyak orang yang menawarkan suatu hubungan dengan kamu, dan kamu harus bisa melihat apakah seseorang itu tulus, apakah niat dia itu tulus ya, apakah tidak ada embel-embel lain di belakang itu. Nah, itu yang harus kamu pahami dan kamu lihat dari orang tersebut agar kamu nanti ya tidak terlanjur ya, apalagi kalau sudah terlanjur mencintai, terlanjur sudah menyukai, nah itu sulit nantinya. Oke, apalagi kalau kamu yang terlalu bucin, yang terlalu baperan, nah itu akan sulit sekali. Jadi ya sebaiknya memang sebelum ketemu dengan orang, maksudnya itu sebelum menjalin hubungan dengan seseorang, kamu harus bisa terlebih dahulu mencari tahu tentang dia, gitu. Oke, buat Cancer. Dan selanjutnya di sini ada Knight of Pentacles. Di sini ada seseorang yang datang kepada kamu itu seperti hanya mengejar uang kamu, hanya mengejar sesuatu dari kamu yang bisa dikatakan untuk memperbaiki kondisi hidupnya dia. Dan dia seperti akan berjuang untuk mendapatkan kamu. Tapi karena dia punya alasan, karena dia punya niat di sini, niat yang tidak baik gitu ya. Karena dia beranggapan, karena dia melihat bahwa kamu itu orang yang kaya, orang yang mapan, ataupun orang yang benar-benar eee, bisa dimanfaatin oleh dia gitu. Tapi sih dia seperti, eee, pengen mencari sesuatu itu untuk kepuasan dia sendiri. Seakan-akan dia pengen mengejar sesuatu gitu loh, mengejar sesuatu dan itu harus dia dapatkan. Karena ada ambisi dalam diri dia. Itu gambaran di sini ya, seseorang itu. Dan selanjutnya
Siapa lagi dia? Di sini ada Five of Cup. Ini menggambarkan apa ya? Seseorang yang saat ini lagi sedih atau mungkin dia juga merasa kecewa dan saat ini dia kayak pengen mencari satu kebahagiaan dan kebahagiaan itu dia merasa bahwa kamu bisa membahagiakan dia. Gitu. Atau bisa dikatakan kamu dengan dia di sini mengalami suatu hal yang sama. Oke, di sini. Jadi dia berharap akan ada suatu apa ya? Kesempatan bagi dia untuk kamu gitu ya. Dan dia berharap kesempatan yang diberikan oleh kamu ke dia untuk bisa apakah ini ingin memperbaiki diri? Apakah di sini kamu kondisinya di awal pernah menjalin hubungan dengan dia dan ada masalah dan ternyata kamu meminta dia untuk introspeksi diri atau perbaikan dirinya dia gitu. Ternyata dia di sini berusaha untuk memperbaiki diri dia dan akhirnya dia mau coba datang lagi ke kamu. Karena dia sudah merasa bahwa aku sudah berubah. Aku sudah menjadi orang yang berbeda gitu loh. Itu gambaran dari dia di mana perubahan yang dia lakukan agar bisa bertemu dengan kamu ya. Bertemu di sini konteksnya sih ingin menjalin hubungan ya. Ya itu bisa saja itu terjadi. Menjalin hubungan dan bisa berkomitmen dan kamu di sini ya bagi Cancer uh, jangan nanti Kak, aku sudah lama menunggu loh. Dari tahun kemarin sampai sekarang kok nggak ada juga yang datang gitu. Katanya ada. Nah, ingat satu hal, ini hanya prediksi dan kamu juga harus tahu apa yang belum kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Kalau usaha mungkin udah ya. Dan doa, apakah kamu sudah meminta kepada Tuhan? Karena segala sesuatu hidup ini itu atas kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Okay? Nah, jika itu sudah kamu lakukan, aku sudah berdoa, Kak. Aku sudah berusaha. Apalagi yang harus aku lakukan? Secara tidak ada, belum juga ada yang datang gitu ya. Nah, kamu harus tahu. Coba ya kamu ikhtiar, kamu juga perbaiki diri kamu introspeksi diri. Apa yang salah dengan diri kamu? Nah, itu. Oke, okay? Buat Cancer. Gitu. Jadi jangan dibilang bahwa kamu itu akan aku kayaknya nggak akan pernah ketemu. Pasti kamu akan ketemu. Secara kita namanya manusia itu sudah ditakdirkan berpasang-pasangan. Jadi tergantung kita nantinya kapan dan siapa yang akan menjadi jodoh kita. Nah, kita akan lihat di sini buat Cancer. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik, Cancer. Uh, dan jangan lupa ya, nanti saat kamu ketemu berita seperti ini, cerita seperti ini, kamu jangan berpikiran, Kak kok banyak banget yang akan ketemu sama aku. Perasaan nggak ada deh gitu ya. Nah itu artinya sih belum resonate sama kamu ya. Tapi jika ada salah satu dari orang ini yang akan bertemu dengan kamu, nah itu artinya salah satu dari mereka itu ada akan resonate dengan kamu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini bagaimana cerita kamu selanjutnya dengan seseorang yang akan bertemu dengan kamu, Cancer. Apalagi yang akan terbaca di sini tentang kehidupan kamu. Apalagi yang akan terbaca. Oke. Ada past life relationship. Nah, di sini memang terlihat bahwa kamu dengan sebagian orang yang sudah kita bicarakan di atas itu ada hubungan yang sudah terpisah atau memang hubungan kamu sudah berakhir dengan dia gitu ya. Secara ya mungkin sebagian dari mereka ingin datang lagi ke kamu atau dia pengen kembali ke kamu atau dia sudah menyadari kesalahannya terhadap kamu ya sehingga dia merasa harus bisa memperbaiki semuanya itu. Oke, kita akan lihat di sini ada kartu playfulness. Kamu akan merasakan suatu effort ataupun spirit di sini ya dari seseorang dan seseorang itu memberikan kebahagiaan bagi kamu. Kenapa? Ya mungkin saat kamu lagi sendiri, saat kamu lagi pengen move on, datanglah dia yang akan mengobati luka hati kamu yang bisa membuat kamu bahagia di sini. Oke, itu gambaran dari kehidupan kamu nanti yang selanjutnya. Dia seseorang yang akan bertemu sama kamu bisa membuat kamu bahagia. Dan di sini kamu akan bisa merubah
hidup kamu dengan hubungan yang begitu baik nantinya, dan kamu akan merasakan suatu kebahagiaan di sini. Oke, secara kamu di sini sudah menyadari calling in your soulmate. Kamu sudah meminta kepada Tuhan. Nah, di sini yang dimana kamu sudah berusaha nih, tapi kamu juga belum ketemu dengan pasangan gitu ya. Dan akhirnya kamu ada satu lagi jalan yang belum kamu lakukan adalah berdoa. Dan akhirnya kamu berdoa, meminta kepada Tuhan, didatangkan seseorang yang benar-benar menjadi soulmate-nya kamu. Dan itu akan terjadi. Oke. Bisa saja di sini akhirnya kamu akan bertemu banyak orang, salah satunya teman-teman ya kamu ya. Dan akhirnya di antara teman-teman itu ada salah satu dari mereka yang benar-benar akan menjadi soulmate-nya kamu. Karena di sini ada gambaran. Let your friends help you. Jadi ada sebagian teman-teman kamu yang bisa membantu kamu, bisa membahagiakan kamu, dan ternyata kamu di sana mempunyai rasa terhadap dia. Jadi kamu lebih memilih bahwa ya orang baru daripada orang di masa lalu gitu loh. Karena orang di masa lalu ya bisa saja dia sangat menyakitkan hati kamu atau dia selalu membuat masalah terhadap kamu. Itu yang membuat kamu merasa ya tidak yakin mengulang kembali hubungan dengan dia gitu. Jadi akhirnya kamu memilih untuk orang baru, di mana orang baru itu adalah soulmate kamu. Itu anggapan kamu ya. Mudah-mudahan itu terjadi ya buat kamu. Oke, dan selanjutnya di sini ada love yourself is. Bisa dikatakan seseorang yang kamu ketemu ini, yang kamu jumpai ini adalah orang yang benar-benar satu-satunya orang yang bisa mengerti akan diri kamu. Mungkin selama ini kamu banyak ya ketemu dengan orang, tapi orang itu tidak pernah ada kebaikan atau dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan akhirnya saat ini kamu bertemu dengan orang yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu loh. Dan akhirnya itu terwujud antara kamu dengan dia, hubungan kamu dengan dia. Oke, itu gambaran di sini. Buat Cancer, semoga ini adalah suatu awal yang baik buat kamu dengan bertemu dengan orang yang benar-benar akan merasakan cinta yang tulus terhadap kamu. Karena di sini ada gambaran kamu akan merasakan kebahagiaan. Ada perubahan hubungan juga yang kamu rasakan di sini. Ya. Dan kamu setelah kamu meminta kepada Tuhan dan akhirnya dia Tuhan akan berikan itu. Itulah salah satu usaha yang kamu lakukan agar kamu bisa bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus terhadap kamu. Jadi jangan sampai kamu bilang gini, wah percuma dong aku doa, percuma dong aku usaha, toh juga tidak ada. Jangan sampai seperti itu pemikirannya ya. Karena Tuhan akan marah saat kamu berpikir seperti itu. Ya, jika kamu selalu berprasangka baik sama Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Oke, buat Cancer, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.